Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elka Zakira dengan NIM 1962-251. Di sini saya akan membahas tentang quality cost atau biasa juga disebut dengan biaya kualitas dengan dosen pengampu yaitu Ibu Charlie Marlinda SE MAK AKCA. Tabel pembahasannya yang pertama itu ada pengertian quality cost, yang kedua jenis-jenis biaya kualitas, yang ketiga pengukuran quality cost, yang keempat contoh quality cost, yang kelima optimalisasi quality cost, yang keenam pengendalian quality cost. Apa sih biaya kualitas itu? Menurut Hansen and Mawon 2009, biaya kualitas adalah biaya-biaya yang timbul karena mungkin atau yang telah terdapat produk yang buruk kualitasnya. Biaya kualitas adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan karena adanya barang cacat. Dengan kata lain, biaya tersebut dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas produk atau mencapai standar yang telah ditetapkan. Biaya kualitas berhubungan dengan dua sub-kategori dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kualitas. Antara lain itu, yang pertama itu ada aktivitas pengendalian atau yang disebut juga dengan control activities. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah dan mendeteksi kualitas yang buruk karena kualitas yang buruk mungkin akan terjadi. Kegiatan pengendalian terdiri dari kegiatan pencegahan dan kegiatan penilaian. Yang kedua itu ada aktivitas karena kegagalan atau failure activities. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau konsumen untuk merespon kualitas yang buruk. Kualitas yang buruk memang telah terjadi. Kegiatan karena kegagalan terdiri dari kegiatan karena kegagalan internal dan kegagalan eksternal. Jenis-jenis quality cost. Menurut Garrison 2012, ada 4 kategori biaya kualitas. Yang pertama itu ada prevention cost atau biaya pencegahan. Biaya pencegahan adalah biaya yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya cacat dalam produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menentukan apakah produk dan jasa telah memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan. Yang ketiga itu ada internal failure cost atau biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal adalah biaya-biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun sudah dapat dideteksi sebelum produk sampai ke pelanggan. Yang keempat itu ada external failure cost atau biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal adalah biaya yang dikeluarkan karena terjadinya ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kualitas yang telah ditetapkan, namun baru dapat dideteksi setelah produk berada di tangan pelanggan. Pengukuran biaya kualitas. Observable quality cost merupakan biaya kualitas yang dapat diketahui jumlahnya dari catatan yang terdapat dalam sistem akuntansi yang digunakan perusahaan. Hidden quality cost merupakan biaya atau kerugian yang muncul karena rendahnya kualitas, tetapi jumlah biaya ini tidak dapat diketahui dari catatan akuntansi perusahaan. Untuk menentukan jumlah hidden quality cost diperlukannya estimasi. Menentukan jumlah hidden quality cost. Fungsi kerugian kualitas Taguchi. Taguchi Quality Loss Function. Fungsi ini mengasumsikan bahwa biaya kualitas yang tersembunyi hanya terjadi atas unit-unit yang menyimpang dari batas spesifikasi atas dan bawah. Setiap penyimpangan dari nilai target suatu karakteristik kualitas dapat menimbulkan biaya kualitas yang tersembunyi. Metode penggali atau multiplier method. Metode ini mengasumsikan bahwa total biaya kegagalan adalah hasil pengendalian biaya-biaya kegagalan yang terukur dengan formulasi. Metode penelitian pasar atau market research method. Metode ini digunakan untuk menilai dampak kualitas yang buruk terhadap penjualan dan pangsa pasar. Contoh quality cost. Biaya pencegahan. Itu ada perencanaan kualitas, tinjauan produk baru, pengendalian proses, audit kualitas, evaluasi kualitas pemasok, dan pelatihan. Biaya penilaian, yang pertama itu ada biaya inspeksi dan pengujian kedatangan, inspeksi dan pengujian produk dalam proses, inspeksi dan pengujian produk akhir,
audit kualitas produk, pemeliharaan akurasi peralatan pengujian. Yang terakhir itu ada evaluasi stok. Biaya kegagalan internal. Yang pertama itu ada scrap, pekerjaan ulang atau rework, analisis kegagalan, inspeksi ulang dan pengujian ulang, downgrading, avoidable process loss. Yang keempat itu ada biaya kegagalan eksternal. Yang pertama itu jaminan atau garansi, penyelesaian keluhan, produk dikembalikan. Yang terakhir itu ada allowance. Optimalisasi quality cost. Tingkat kualitas dapat diterima atau acceptable quality view. Terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Selama penurunan biaya kegagalan lebih besar dibandingkan peningkatan biaya pengendalian, maka perusahaan dapat terus melanjutkan usaha untuk mencegah atau mendeteksi unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua itu ada tingkat kerusakan nol atau zero defect view. Unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau nol, sesuai dengan robust quality model. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas produksi. Semakin besar perbedaannya dengan target, maka semakin besar juga kerugiannya. Pengendalian biaya kualitas. Total Quality Management atau TQM merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan kualitas produknya melalui peningkatan kualitas dalam keseluruhan proses dan aktivitas operasinya. Untuk dapat bersaing dalam lingkungan bisnis yang komprehensif atau kompetitif, suatu perusahaan harus dapat menyediakan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua itu ada Continuous Quality Improvement. Cara terbaik untuk mengurangi biaya kualitas adalah dengan mengurangi kualitas produk-produk yang berkualitas rendah. Perusahaan mengatasi permasalahan kualitas melalui peningkatan volume produksi dan strategi inspeksi. Dengan adanya peningkatan volume produksi, perusahaan akan tetap memiliki kualitas produk yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan, meskipun terjadi kerusakan produk-produk selama produksi. Nah, sekian pembahasan tentang quality cost. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.